أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat sidang Id rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah, setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi pagi kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Kita belum tahu apakah kita masih bertemu dengan Ramadan tahun mendatang, karena kematian pasti menjemput kita. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah bagi setiap yang bernyawa, dan Allah tidak pernah lalai terhadap keputusannya. Tapi sebagai hamba yang terus untuk kita lakukan adalah terus berdoa agar diberikan umur yang panjang dan barokah, yaitu umur yang selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan lapang atau sempit, dalam keadaan sakit apalagi sehat. Selalu bersedekah dengan harta yang diberikan oleh Allah dan memaafkan sesama, maka insya Allah ciri-ciri takwa kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita berada di hari Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi, yakni hari yang suci, yang penuh barokah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada dalam suasana ampunan Allah, suci dari noda dan dosa. Dan itu semua sangat tergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan tersebut. Sebulan lamanya kaum muslimin kita semua menahan lapar dan dahaga, bukan sebab ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Melalui ibadah puasa, kaum muslimin menjalani latihan mental untuk menguasai, mampu dan mengenal diri, dan mampu mengendalikan dan menahan diri dari tipu daya syaitaniyah. Kita melatih diri untuk mampu meninggalkan semua hal-hal yang dapat merusak tatanan pergaulan kemasyarakatan yang harmoni, dan juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan takwa dan tafakkur kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar. Tegasnya, dalam bulan puasa itulah peluang yang sangat istimewa bagi kaum muslimin untuk berusaha meningkatkan diri menjadi insan yang muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf, karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab dengan begitu, sikap dendam dan rasa marah dapat kita netralisir oleh masing-masing individu kita. Selain itu, sikap mudah memberi dan minta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf sebagai pertanda
seseorang memiliki nilai kepribadian dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian semuanya meminta ampun kepada Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, yang memiliki surga yang luasnya seperti langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik tatkala ia sedang lapang maupun tatkala dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaiz, dan orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afi 'anil nas, dan orang yang selalu memberi maaf kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah sebabnya hadirin hadirat rahimakumullah, sikap seperti itu, yakni kita saling memaafkan, merupakan sikap yang melekat kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dan para salafus saleh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sikap seperti itu ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuang beliau, bahkan memasukkan ke dalam sumur. Sikap seperti itu juga ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memberi maaf kepada penduduk Mekah yang dulu memusuhi dakwahnya, menyiksanya, bahkan mengusirnya di tanah kelahirnya, Makkah Al-Mukarramah. Dengan sikap inilah satu persatu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula beliau senantiasa meminta maaf kepada para sahabatnya dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa beliau tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir hayatnya, beliau mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwa beliau meminta maaf kepada mereka, siapa-siapa yang pernah terzalimi oleh beliau, siapa-siapa yang pernah tersakiti oleh beliau selama beliau bergaul dengan sahabat-sahabat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kata maaf adalah kata yang terdiri dari 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang bisa menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal-hal yang berhubungan dengan hati kita. Dengan meminta maaf atau memaafkan, berarti kita telah menang. Menang di sini dalam arti menang melawan hawa nafsu kita. Seperti yang kita tahu bahwa kemenangan tersebut bisa menghadirkan rasa damai atas diri kedua belah pihak yang berseteru. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang Id rahimakumullah, bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan ini bisa berjalan dengan baik jika semua orang dalam perselisihan, jika semua orang dalam dendam ataupun amarah yang tidak berkesudahan. Tentu sangat tidak nyaman
Sudah saatnya kita berpikir jernih. Hidup ini sangatlah singkat. Jadi tidak ada seharusnya kita mengisinya dengan dendam dan kebencian pada orang lain. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan selain kita orang yang pernah menzalimi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita? Pertama adalah pikirkan orang-orang yang menzalimi kita, menghina kita, melecehkan kita, menyakiti kita, bahkan menghancurkan masa depan kita adalah lahan pahala dan penghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanamkan dalam hati kita bahwa aku sudah memaafkanmu karena Allah. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa. Ketiga, katakan berulang-ulang kali pada diri kita. Kalau perlu katakan dengan penuh penghayatan hingga akhirnya dendam dan sakit hati akan menghilang dengan sendirinya. Seperti yang diceritakan dalam hadis sahih bahwa Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat tatkala menjelang sholat berjamaah bahwa akan datang penghuni surga. Lalu datang seorang kaum dari kaum Ansor, dan besoknya lagi Nabi mengatakan hal yang sama, yang datang orang yang sama pula. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu sangat penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa yang dia lakukan seperti yang Nabi, sebagaimana yang dikatakan Nabi bahwa dia adalah calon penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menginap di rumah orang tersebut sambil memperhatikan amal-amal yang dia lakukan. Namun sepanjang pengamatan beliau bahwa amalan orang tersebut biasa-biasa saja, tidak ada yang sangat istimewa. Pada akhirnya dia bertanya pada orang tersebut, "Ya fulan, apa yang kau kerjakan sehingga Nabi SAW mengatakan Anda sebagai penghuni surga?" Maka orang itu menjawab bahwa sebelum saya tidur, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya mengatakan dengan keikhlasan saya, "Ya Allah, hilangkan rasa hasad dan dengki di hati, serta saya memaafkan orang-orang yang pernah menzalimiku hari ini dan berbuat salah padaku dengan ikhlas karena Allah." Mendengar jawaban simpulan itu, Abdullah bin Amr bin As lalu bergumam, pantas Nabi SAW mengatakan orang ini sebagai penghuni surga karena sikap pemaafnya terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepadanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa harus menempatkan Allah sebagai tujuan utama tatkala kita saling memaafkan? Karena di dunia ini tidak ada yang lebih berharga dari pengampunannya. Selain itu, dengan memaafkan kita berharap Allah menempatkan kita pada tempat yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, coba mari kita pikirkan dengan kelembutan hati kita apa yang akan terjadi jika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Pasti dendam dan sakit hati itu akan berhenti atau bahkan menghilang dengan sendirinya di dalam dada kita. Jika kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka sama saja kita sudah berhasil memadamkan api permusuhan dan menghapus noda dendam dalam kehidupan kita.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasnawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Begitu pun dalam menghadapi perselisihan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar yang terbaik melalui kalamnya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu ghafurur rahim. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita membuka pikiran kita, hati kita, perasaan kita saling memaafkan. Dan kita siapkan akhirat itu yang lebih baik bagi kita sekalian. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya, bahkan wajib untuk selalu menebar maaf dan membangun kebersamaan. Sehingga kita semua pada hari raya Idul Fitri ini berada dalam fitrah dan kesucian lahir dan batin kita. Dan sekaligus kita bisa membangun ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memaafkan kita semua dari kesalahan-kesalahan kita dan memberkahi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan seawal kita kembali. Amin. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimahumullah, sebelum kita tutup khutbah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima, mengampuni, merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita sebulan penuh di bulan Ramadan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita semua pada tahun 2024 dengan bulannya yang sangat agung, bulannya yang sangat barokah, yakni bulan Ramadan. Dan semoga kita dipanjangkan umur kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا، توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور